Saya kasih peringatan para menteri, para kepala badan, pejabat, bersihkan aparatmu semuanya itu. Bersih, saya minta bersihkan. Jabarkanlah itu statementmu itu, Prabowo. Udah bosan rakyat mendengar ini semua, pidato-pidato yang hebat ini. Bahkan udah sampai muak mereka mendengar itu, gitu loh. Mereka menunggu, menanti, betul-betul mengharapkan ada tindakan yang konkret, yang nyata. Karena itu maka hati-hati, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Memang ini masalahnya. Anggaran di rongrong, markup di mana-mana. Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu. Jangan kira saya tidak tahu. Kalau udah tahu apa? Orang tidak berhenti di situ, ingin tahu tindakanmu apa. Karena kau udah tahu. Jadi jangan kemudian saya sudah tahu. Mereka pikir saya nggak tahu. Ini juga kita ingatin Prabowo. Jangan sampai kejadian sama dia. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Bahaya buat Prabowo. Begitu dia lancung, ngomong sembarangan, ngomong persalahan, ngomong dia, seumur hidup orang nggak percaya. Itu nggak main-main loh. Saya mau mengingatkan Prabowo waktu dia Menhan. Waktu dia jadi Menhan, dia katakan ke saya markup. Sama seperti tadi, yang markup berapa guru. Ada markup di Menhan. Waktu kutanya dia ada 100-200%. Dia bilang 200-300% bang, katanya ke saya. Cuma tahu. Kok tidak ada, kita dengar ada tindakan pembersihan. Sampai sekarang ada. Aku khawatir jangan ulangi itu Prabowo. Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, markup, barang harganya 10 juta dinaikkan 150 kali. Jangan kira saya tidak tahu. Aku sudah tahu. Tindak orang ingin sekarang tindakanmu apa? Bukan lagi bercerita aku sudah tahu. Jangan pikir saya tidak tahu. Bukan tindak. Diambil tindakan. Sama itu dengan waktu dia Menhan. Saya udah tahu. Saya tanya, udah laporkan kepada presiden. Sudah, saya udah laporkan. Kemudian habis itu nol. Nggak ada apa-apa. Nggak ada pernah kita dengar diseret ke ini yang menaikkan markup itu diadili atau diambil tindakan. Nggak ada kita dengar. Dia presiden, dia puncak pimpinan kekuasaan, dia yang mampu bisa memberantas melakukan tindakan ini. Kalau tidak nanti jadi slogan. Kalau enggak, saya sudah tahu. Maka aku ingatkan dia dulu waktu Menhankam juga ngomong gitu. Aku udah tahu ada markup. Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu yang bikin kita gregetan gitu loh. Aku tidak punya tongkat Musa, katanya. Ya berhentilah. Kalau itu jadi alasan gitu loh. Berhentilah jadi presiden. Berhentilah jadi presiden. Padahal udah udah ada 10 tongkat Musa. Udah punya dia tongkat. Kejaksaan Agung. Kurang apa? Udah dibuktikan Kejaksaan Agung kemampuannya. KPK. Apa lagi? BPK, OJK, PPATK. Semua instrumen di tangan dia sekarang. Terlampau jauh dia mengatakan itu ke Nabi Musa segala macam. Dia udah ada punya KPK, punya Jaksa Agung. Artinya tongkat ini udah ada kan bang? Loh iya, bentuk tongkat itu sudah ada, kan, ada Kejaksaan Agung, ada BPK, ada Polri, ada ini gitu loh. 10 tongkat Musa juga dikasih ke dia gitu loh. Kalau mau cerita itu. Upaya penegakan hukum. Oh iya, upaya penegakan hukum. Cuma bisa nggak? Jalan nggak? Mau tidak? Mau nggak? Itu aja. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing. So, setelah itu apa? Rakyat juga hati-hati loh, rakyat itu nggak bodoh loh. Rakyat itu juga kritis. Alah, cuma ngomong aja lah ke korupsi. Apapun teriakan Prabowo, apapun omongan dia apa ini. Orang sampai sekarang belum ada cermin. Orang takut korupsi kok.
hati-hati ini pemerintahan ini lain, hati-hati ini Prabowo. Nggak ada itu, nggak pernah dengar aku itu. Waduh, hati-hati sekarang bang, gitu. Paling bahaya sekarang, nggak bisa lagi kayak dulu lagi. Nggak ada cerita itu, ada itu, biasa aja, lancar-lancar aja. Apa ini? Nggak ada pengaruh. Itu yang tragis, itu yang kita harus ingatkan ke Prabowo gitu loh. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Antara omongan dengan perbuatan dan tindakan itu menyatu. Kalau tindakannya nggak ada itu sama dengan WOS itu. Kata cepat. Saya bertanggung jawab sebagai presiden, nggak ada. Muntah rakyat dengar itu gitu loh. Dia harus mengatakan WOS sudah saya ambil over, saya suruh periksa, saya minta KPK periksa, saya minta Kejaksaan Agung tindak. Saya lihat ininya, wah itu baru Prabowo belum dirinya sendiri sekarang. Artinya itu menyadarkan lagi, mengingatkan kepada Prabowo CS bahwa itu menjadi pertanyaan dasar. Masih punya nyali nggak? Saya melihat itu yang berat, yang susah. Presiden jangan dipermainkan kepercayaan rakyat, ketulus ikhlasannya rakyat jangan dipercaya. Saya tetap mengingatkan bagaimana baiknya Tuhan kepada Prabowo, bagaimana kebaikan-kebaikan yang dia nikmati dari Tuhan yang Maha Pengasih terhadap dia. Sekarang balasnya apa? Bukan main tuh banyak tuh. Nggak ada orang yang punya riwayat Presiden Republik Indonesia mau Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY seperti dia backgroundnya. Dia dibikin nol, bentangnya dicopot, dia dibikin tidak ada harga. Dia pun sampai lari ke luar negeri. Sekarang dikasih kehormatan, dia dikasih mahkota kepresidenan. Nah, kau pimpin ini bangsa Indonesia ini. Nah, kau ini sekarang. Nah, kalau peluang yang diberikan Tuhan ini tidak dia maksimalkan, dia tidak manfaatkan, hati-hati. Kesalahan kuncinya itu di tindakannya dia, antara omongan sama perbuatan, sama tindakan. Di situ dia akan disegani, di situ dia dihargai, di situ dia dihormati, di situ dia berwibawa. Sampai sekarang tindakannya tidak terasa. Hasil daripada tindakan itu takut orang korupsi. Hasil pada tindakan itu kemudian berpikir ulang, mau berani-berani korupsi. Dan kemudian itu menjadi menjadi favorit pembicaraan di kalangan masyarakat. Udah tahu loh, di Departemen Kehutanan, waduh, bukan main tuh pembersihan mereka tuh. Bagaimana di Polda Metro, udah berani lagi memain-mainkan perkara di sana. Kekayaan polisi reskrimnya itu kan mengulur-ulur perkara, biar tambah peluang ini, tambah lama. Banyak kali perkara yang tambah lama dibikin. Itu seni daripada direktur-direkturnya itu sama Kapoldanya. Dibikin, bukan ada satu tekad cepat selesaikan, biar rakyatnya puas. Jangan ada Gema ini nggak ada. Sigit boleh 10 tahun jadi apa? Kapolri. Nggak ada Gema itu. Nggak ada kemudian Gema. Sekarang polisi bukan main. Senang sekali berurusan. Dihargai kita. Betul-betul teladan. Nggak ada. Cerita itu nggak ada. Nggak usah dulu kita seuzon. Gak usah dulu kita berburuk sangka, gak usah dulu kita, itu aja indikator-indikator itu. Morowali juga nanti begitu. Nggak ada itu diperiksa. Mana imigrasi? Pertanggungjawaban dulu. Ada nggak melalui Manado atau melalui Makassar? Ada nggak penduduk yang masuk ke sini? Cek itu semua. Bagian tenaga kerja, cek itu. Yang sekarang di sana periksa. Nggak ada. Nggak ada. Gema itu kemudian menjadi gara-gara datang Sapri, dilakukanlah sekarang pemeriksaan yang tuntas. Perhubungan gimana? Tidak berhenti dikatakan udah ada izinnya kok. Sebelumnya ada izin itu gimana? Bea cukai. Nah sekarang sinyalemen bahwa pelabuhan-pelabuhan dipakai mengangkut nikel, mengangkut ini. Ngeri itu kalau itu betul-betul terjadi. Nah dalam soal-soal yang begini harus tuntas.